Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan ceramah dari Ustadz Ihsan Tanjung yang akan membahas tentang keadaan dunia pada saat akhir zaman. Baik, nah Bapak dan Ibu rahimakumullah, berdasarkan beberapa hadis Nabi, kondisi zaman yang kita hadapi sekarang ini diantaranya adalah satu, ini babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Belum ada babak lebih kelam dari babak kita sekarang ini, Pak. Jadi kalau kita jujur, inilah babak di mana umat Islam babak belur, ya. Ini realitas, Pak. Dan kita tidak menyesal, kita tidak ingin ngomel sama Allah Ta'ala, tidak boleh, ya. Kita harus terima takdir ini, karena Allah sendiri sudah mengatakan dalam Al-Quran bahwa tabiat dunia memang demikian. Dunia itu bukan akhirat. Kalau akhirat segala sesuatu sifatnya baqa artinya lestari, abadi, untuk selama-lamanya. Orang yang di akhirat senang akan senang terus, Pak. Dan mudah-mudahan kita masuk golongan itu. Tapi orang yang sedih di akhirat akan sedih terus. Tapi kalau dunia, ini tempat sedih dan senang, sehat dan sakit, untung dan rugi, menang dan kalah, silih berganti, karena semua sifatnya sementara. Sampai ada lagunya kan? Sedih sementara, bahagia sementara, miskin sementara, kaya pun sementara, ya. Itulah dunia. Nah, kita sekarang sementara lagi di babak kelam. Tapi bukan berarti akan terus begini, Pak. Akan datang nanti babak di mana kembali cerah, kembali terang, ya. Kita mengalami atau tidak nggak penting. Nggak penting, bukan syarat masuk surga bahwa kita di dunia harus mengalami keadaan terang benderang dulu gitu, atau kita berjaya dulu, kita menang dulu, bukan. Ya, dunia ini bukan kunci untuk menentukan nasib di akhirat. Dalam pengertian orang senang di dunia pasti senang di akhirat, belum tentu. Ya, orang sedih di dunia pasti sedih di akhirat, belum tentu. Gitu. Yang kedua, zaman ini adalah era di mana kaum muslimin mengekor kepada kaum Yahudi dan Nasrani alias peradaban barat. Jadi Allah Ta'ala menguji umat Islam hari ini dengan kekalahan di satu sisi, sementara kaum kafir barat, Eropa, Amerika, Yahudi, Nasrani malah Allah kasih kemenangan. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat ya? Atau ada yang mau mengatakan, wah Ustadz salah, kita lagi menang sekarang, Yahudi Nasrani yang kalah, mereka ngekor sama kita. Ada yang berpendapat begitu? Kalau ada, saya sarankan wudhu deh. Jangan-jangan tadi sholat nggak pakai wudhu, mata masih belekan, nggak bisa ngebedain mana yang terang, mana yang gelap, mana yang cowok, mana yang cewek. Itu akhirnya jadi gay. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini yang kedua. Yang ketiga, ini adalah era penuh fitnah, seperti sepotong malam yang gelap gulita. Itu bahasa Nabi, seperti itu hadisnya. Yang keempat, ini era di mana fenomena riddah merebak di tengah kaum muslimin. Apa itu artinya riddah? Siapa yang tahu? Apa riddah, Pak? Riddah itu artinya murtad. Jadi gejala kemurtadan di kalangan kaum muslimin hari ini merebak, Pak. Jadi kita harus paham bahwa dosa dalam Islam ada 3 tingkatan, Pak. Tingkatan paling rendah disebut as-saghair, dosa-dosa kecil. Tingkatan yang lebih ke atas, lebih mengerikan, namanya al-kabair, dosa-dosa besar. Tapi ada yang lebih mengerikan lagi, paling mengerikan, namanya dosa-dosa nawaqidul iman, dosa yang membatalkan iman. Jadi kalau orang terlibat dalam dosa itu, murtad dia, keluar dari Islam. Padahal dia tidak sangka dia sedang keluar dari Islam, dia nggak sadar dia sedang keluar dari Islam. Perlu contoh? Perlu contoh? Contoh, seorang mengaku muslim tapi mengatakan semua agama sama. Nah, itu batal imannya, Pak. Semua agama baik, semua agama benar, ini kalimat batil. Karena tidak kita temukan dalam Al-Quran maupun dalam hadis kalimat seperti ini, tidak ada. Yang ada adalah Allah berfirman, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhai di sisinya hanyalah Islam. Kalau Allah bilang hanya Islam, berarti ada yang lain enggak? Enggak ada yang lain. Atau dalam ayat lain lagi Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ali Imran 85. Dan barang siapa mencari selain Islam sebagai agama, sekali-kali nggak akan diterima darinya, dan dia di akhirat akan tergolong orang yang merugi. Kurang jelas tuh ayat? Kurang jelas? Ya jelas kan?
Kalau Allah mengatakan demikian, apa pantas kita punya pendapat lain? Ah, nggak mungkin lah, Allah cuma ridho sama Islam. Aneh punya tetangga sebelah kanan rumah aneh orang Kristen, baik banget mah aneh. Tiap masak mesti ngirim ke rumah. Sebelah kiri rumah aneh Muslim, jenggotan segini, anggota partai Islam, koruptor. Gitu. Kagak lah, agama mah baik semua, tergantung oknumnya. Nah, ada nggak orang ngomong begitu zaman sekarang? Ada kan? Batal itu iman. Bahkan ada satu ayat lagi bunyinya begini, Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Surat Al-Hijr ayat 2. Apa artinya? Nanti di akhirat seringkali orang-orang kafir itu berandai-andai sewaktu di dunia jadi muslim. Ini ungkapan kegembiraan apa penyesalan? Penyesalan. Dan penyesalannya gara-gara apa? Salah milih agama. Dia nyesel kagak jadi muslim di dunia. Jadi apa? Jadi selain muslim, yang berarti kafir. Jelas ya Pak? Jadi jangan main-main dengan kalimat semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Ini kalimat batil Pak. Allah nggak pernah membenarkan kalimat seperti itu. Ya. Maka sekarang saya uji nih jamaah sholat subuh mushola An-Nur nih. Kalau saya ngomong begini, benar apa salah nih? Islam agama paling benar, itu benar apa salah? Yang benar. Benar apa salah? Oke, yang bilang benar angkat tangan. Yang bilang salah angkat tangan. Masya Allah. Yang bilang salah kenapa? Masya Allah. Pak siapa? Udah pergi haji? Insya Allah berangkat haji. Jadi saudaraku rahimakumullah, Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah 33 bilang apa? Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Apa artinya? Dialah Allah yang mengutus Rasulnya Nabi Muhammad SAW dengan membawa al-huda, petunjuk Al-Quran, dan dinul haq, agama yang benar, al-Islam, agar Allah menangkan Islam atas segenap agama lainnya sekalipun orang-orang musyrik tidak menyukai. Jadi Allah bilang agama yang benar apa agama yang paling benar? Agama yang benar. Nggak ada agama paling benar Islam. Nggak ada ayatnya Allah mengatakan Islam agama paling benar. Bukan paling benar Pak, agama yang benar. Kalau kita bilang Islam agama yang benar, yang lain apa? Salah. Tapi kalau kita bilang Islam agama paling benar, berarti yang lain juga benar, cuma kurang benar. Allah nggak mau kita bersikap setengah-setengah. Allah maunya kita tegas, yakin. Ini dinul haq, ini agama yang benar. Ngerti Pak? Ini harus duduk dalam keyakinan dan pemahaman seorang muslim. Nggak boleh kita ragu dengan ini Pak. Nah, musuh-musuh kita Yahudi Nasrani sengaja menebar sebuah faham yang namanya pluralisme, yang di dalam faham itu sadar tidak sadar orang-orang muslim lama-lama akan mengatakan semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Padahal itu kalimat termasuk kalimat nawaqidul iman, kalimat yang bisa membatalkan iman seseorang. Ada nggak orang zaman sekarang ngomong begitu Pak? Nah, bilang ada aja Pak, jangan bilang banyak Pak. Capek, pusing kepala Berdi gitu. Dan betul Pak, nyatanya bukan ada Pak, banyak gitu. Karena apa? Karena pendidikannya udah ngawur Pak. Pendidikannya mengajarkan kita harus toleran dalam pengertian yang kebablasan. Kalau soal toleransi umat Islam nggak usah diajarin, udah ngerti kita. Kaedahnya apa? Lakum dinukum waliyadin, selesai. Ya, lana a'maluna walakum a'malukum, selesai. Tapi jangan coba-coba mempengaruhi kita supaya kita berubah akidah kita, berubah keimanan kita, nggak ada cerita Pak. Nah, cuman begini, setelah kita meyakini Islam satu-satunya yang hak, yang benar, yang lain batil, kita jalan di tengah-tengah umat manusia yang beraneka ragam agama dan kepercayaan ini, tidak boleh membusungkan dada Pak. Nggak boleh merasa benar sendiri. Kenapa? Karena yang Allah katakan benar, sempurna, itu agama Islam. Kita ini agama Islam bukan? Kita bukan agama Islam Pak, kita Muslim. Muslim itu penganut agama manusia. Kalau agama Islam itu ajaran dari Allah Ta'ala. Ajaran Allah nggak ada cacat celahnya, nggak ada kekurangannya. Tapi kalau yang namanya Muslim, manusia, kadang bisa benar, kadang bisa
Salah. Karenanya kita nggak boleh menyombongkan diri, Pak. Tapi nggak boleh juga keraguan kita ada terhadap Islam ini. Harus pol gitu, penuh, ya. Baik, kita lanjutkan. Yang kelima, ini adalah era di mana kaum muslimin dijadikan santapan yang diperebutkan oleh ghairul muslimin, bangsa-bangsa lain selain kaum muslimin. Jadi kita ini diperebutkan, Pak. Yang diperebutkan apanya? Yang diperebutkan SDA-nya, sumber daya alamnya, negeri-negeri Islam, maupun SDM-nya, sumber daya manusianya, diperebutkan, Pak. Dan yang memperebutkan siapa? Yang memperebutkan aneka ragam pihak selain kaum muslimin. Ada yang memperebutkan SDM umat Islam ini namanya ajaran komunis, ada yang memperebutkan namanya ajaran kapitalis, ada yang memperebutkan namanya ajaran demokrasi, ada yang namanya humanis, ya kan, ada yang namanya ajaran LGBT, ya kan, semua menarik-narik, mencabik-cabik umat Islam. Makanya kita sekarang terpecah belah, ya. Terus yang keenam, ini era di mana musuh-musuh kaum beriman sudah nggak punya rasa takut pada kaum muslimin, nggak punya rasa takut mereka sekarang sama kita, Pak. Dan sebabnya apa mereka nggak takut sama kita? Karena kita jumlahnya banyak, tetapi seperti buih di genangan air. Ciri buih apa, Pak? Ciri buih itu 3, Pak. Pertama, buih itu ngikut gerak arus. Arus air kemana, ngikut tuh buih. Ya, ke timur ikut ke timur, ke utara ikut ke utara, ke selatan ikut ke selatan, gitu ya. Itu buih. Yang kedua, buih itu kagak ada beratnya, ringan dia. Ringan, kagak ada bobotnya. Sama yang ketiga, buih itu kagak ada isinya. Jadi kalau kita pegang buih, kita remas gitu sampai udah ngepel gini tangan kita, nggak ada isinya, Pak, kosong. Nah, jadi kenapa kita sekarang tidak ditakuti oleh musuh? Karena kita kosong, Pak. Kita ini nggak berbobot, dan kita ini ngikut angin aja, ngikut arus saja. Kemudian yang ketujuh, ini era di mana kaum muslimin terjangkiti penyakit wahan. Penyakit yang sangat mengerikan, Pak. Jauh lebih mengerikan daripada HIV AIDS, daripada hepatitis, demam berdarah, tipes, ya, gagal ginjal, apalagi sekedar COVID-19. Ini penyakit mengerikan, Pak. Sahabat nanya, ya Rasulullah, apa itu penyakit al-wahan? Kata Nabi, hubbud dunya wa karahiyatil maut. Cinta dunia dan benci dengan kematian. Ya. Kita orang beriman ini seharusnya merasa kematian itu dekat terus, Pak. Jangan pernah merasa kematian masih jauh. Dan karenanya tenimbang kita takut sama kematian, tenimbang kita benci sama kematian, mendingan kita bersahabat sama kematian. Dengan cara apa? Dengan cara ya kita ketika kematian datang, jangan hendaknya kita benci. Karena pernah Nabi mengatakan di hadapan para istri beliau kalimat yang selesai disampaikan oleh Nabi, salah seorang istri beliau yang paling cerdas komentar langsung. Siapa istri Nabi yang paling cerdas? Aisyah radhiyallahu anha. Makanya Aisyah itu terkenal banyak meriwayatkan hadis karena beliau banyak dijadikan tempat bertanya oleh para sahabat. Ya, Aisyah ini paling cerdas, paling muda, paling cantik, paling cerdas. Jadi Nabi pernah mengatakan begini kepada para istri beliau. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang cinta, yang senang, yang suka ketemu Allah, Allah pun cinta, suka dan senang ketemu dia. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu. Dan barang siapa yang benci, kagak senang, kagak doyan ketemu dengan Allah, Allah pun benci, kagak senang, kagak doyan ketemu dengan dia. Nabi bilang begini. Tiba-tiba Aisyah bilang apa? Inna kunna karihul maut, ya Rasulullah, kami semua kan benci dengan kematian. Gitu. Padahal Nabi nggak ada ngomongin kematian di situ kan? Nabi ngomong soal ketemu sama, suka ketemu sama, benci ketemu sama Allah kan? Terus apa kata Nabi? Laisa dzaki, nggak demikian. Bila seorang mukmin dijemput maut, maka malaikat datang kepada dia, memberikan busyra, kabar gembira kepada dia, dan memperlihatkan tempatnya di akhirat nanti yang penuh dengan kesenangan, penuh dengan kebaikan. Nah, akibatnya si mukmin yang mau meninggal ini menjadi senang melihat itu, dan karena senang melihat itu dia ingin ketemu Allah, maka Allah pun ingin ketemu dia, suka ketemu dia. Amal kafir, sedangkan orang kafir begitu maut menjemput dia, malaikat datang juga ke dia, ngasih kabar juga, tapi bukan kabar baik, kabar buruk.
dan memperlihatkan tempat tinggalnya di akhirat nanti yang sangat mengerikan. Dan ini membuat dia nggak suka ngelihat itu, sehingga dia nggak suka ketemu Allah, maka Allah juga nggak suka ketemu dia dengan dia. Paham ya? Nah, jadi asalkan kita hidup dengan iman, Pak, di dunia ini, insya Allah saat Allah takdirkan kita harus berhenti dapat rezeki di dunia ini yang berarti mati, ya kan, maka kematian kita ini akan didatangi oleh malaikat yang memberikan kita jaminan. Ya, makanya kadang-kadang ada orang-orang beriman tertentu yang setelah wafat tiba-tiba bibirnya senyum, kan? Kenapa dia senyum? Karena sempat dia ngelihat itu dengan segala keindahannya, dan itu membuat dia senang sekali. Masya Allah ta'ala. Ya, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Yang kedelapan, ini era di mana ar-ruwaibidah mendominasi urusan publik, urusan umum. Apa ini ar-ruwaibidah? Kata Nabi, ar-ruwaibidah itu al-fuwaisiq. Al-fuwaisiq itu artinya orang bodoh, orang fasik. Jadi yang mimpin orang fasik, orang bodoh, bukan orang cerdas, bukan orang berilmu, Pak. Nah, ini setidak-tidaknya 8 poin yang menggambarkan era kita sekarang, Pak. Dan saya mohon maaf, saya pilih saja, Pak, 1 dari 8 ini untuk pagi hari ini, dan jatuhnya pada nomor 3. Saya akan membahas era penuh fitnah seperti sepotong malam yang gelap gulita berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi sebagai berikut. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim. Segeralah kalian beramal sebelum datangnya fitanan seperti malam yang gelap gulita. Fitanan itu bentuk jamak dari fitnah, Pak. Kalau fitnah itu satu ujian, kalau fitanan itu banyak ujian sekaligus bermunculan. Jadi Nabi peringatkan para sahabat bahwa suatu ketika di akhir zaman nanti akan datang suatu zaman di mana fitnah itu sedemikian banyaknya melanda dunia, sampai-sampai dunia seperti malam yang gelap gulita, Pak. Dan kalau kita mau jujur, sekarang inilah zaman itu. Dan pengertian gelap di sini tentunya bukan gelap harfiah, ya Pak, ya, tapi gelap simbolis. Artinya kita masih melihat sinar matahari pagi hari, siang hari, sore hari, kan. Gelap itu baru malam hari saja gitu. Tapi sesungguhnya kita hidup dalam kegelapan kiasan. Artinya apa? Nabi Muhammad SAW menubuahkan, memprediksikan, meramalkan bahwa akan tiba suatu masa di mana sedemikian banyak fitnah melanda dunia sampai-sampai menyebabkan kondisi kehidupan menjadi seperti malam yang gelap gulita. Artinya nilai-nilai kegelapan mengepung kita lebih ramai daripada nilai-nilai cahaya. Mari kita ambil contoh. Taat itu nilai cahaya apa nilai kegelapan? Nilai cahaya. Maksiat nilai kegelapan apa? Cahaya. Kegelapan. Mana yang lebih ramai hari ini? Maksiat apa taat? Maksiat. Mana yang lebih ramai hari ini? Ma'ruf apa mungkar? Mungkar. Mana yang lebih ramai hari ini? Keadilan apa kezaliman? Kezaliman. Hari ini kezaliman dahsyat sekali, Pak. Hampir tiap hari kita dipertontonkan kezaliman di muka bumi ini. Nyari keadilan hari ini sulitnya luar biasa. Giliran orang muslim sedikit salah aja, wah udah dibungkus langsung. Ya. Sementara orang-orang kafir, orang-orang munafik mengolok-olok agama Allah, dilaporin kagak diapa-apain. Padahal yang namanya mengolok-olok agama itu kelas dosanya, Pak, sama dengan kelas dosa mengucapkan semua agama sama. Yang berarti dosa pembatal iman. Hati-hati, Pak. Istihza'u biddin, kata para ulama, mengolok-olok agama itu dosanya bukan dosa kecil, bukan dosa besar, tapi dosa pembatal iman. Ayatnya bagaimana? Ayatnya surat At-Taubah ayat 65 66. Allah mengatakan, Qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi tastahzi'un kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayat Allah, dengan Rasul Allah kalian senantiasa berolok-olok, bermain-main, ya, menghina, ya. Terus di ayat berikutnya apa kata Allah? La ta'tadiru, nggak usah minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian sudah kafir setelah tadinya beriman, gara-gara mengolok-olok agama. Jadi mengolok-olok agama bukan dosa kecil, Pak. Dosa yang menyebabkan orang yang tadinya masih beriman jadi batal iman, jadi kafir, murtad, begitu.
Makanya kita kalau nonton stand up comedy, terus ada pelawak udah mulai nyerempet-nyerempet agama, matiin aja tuh TV, jangan ditonton. Karena ikut tertawa dengan orang yang mengolok-olok agama, dosanya sama yang mengolok-olok agama. Ya, jangan merasa senang Pak mendengar agama diolok-olok. Dan intinya tuh 4 Pak, yang nggak boleh disentuh diolok-olok: Allah Ta'ala, Rasulullah Muhammad SAW, Kitabullah Al-Quran, dan Dinul Islam, agama Islam. Ini 4 ini nggak boleh Pak. Kita umat Islam, orang-orang beriman, siap bergaul sama siapapun, siap bercanda dengan siapapun, tapi maaf, kita tahu batas Pak. Kalau udah bercanda yang 4 ini, maaf, kita wassalam, sorry, gue nggak terlibat gitu. Ini 4 ini ya harga mati ya. Makanya kalau kita mau teriak harga mati Pak, yang 4 ini, jangan yang lain Pak, jangan teriak harga mati apa. Yang harga mati itu Allah, Rasul, Islam, ya kan? Kitabullah, itu harga mati. Buktinya apa? Sampai mati ditanya sama malaikat nanti. Nggak ada di dalam kubur nanti ditanya, ma jinsiyatuka, apa keluarga negaraan kamu, kebangsaan kamu. Kagak ditanya. Mana paspor kamu? Kagak ditanya. Yang ditanya apa? Siapa Rabb kamu? Allah. Apa din kamu? Agamamu? Islam. Siapa laki-laki yang diutus kepada engkau? Muhammad Rasulullah SAW. Dan gara-gara jawabannya benar semua, ada pertanyaan keempat, ma ilmuka, dari mana ilmu kamu tahu tentang itu semua? Qara'tu kitabullah fa amantu bihi wa sadaqtuhu. Aku baca Al-Quran, aku imani, aku benarkan. Tiba-tiba dari langit terdengar suara, sadaqa abdi, hambaku sudah membenarkan. Langsung lapang kuburannya. Langsung datang orang yang wajahnya ganteng, pakaiannya cakep, aromanya enak dihirup, ya kan? Terus memberi kabar gembira, absyir, gembiralah kamu dengan hari yang dijanjikan untukmu ini. Dia nanya, man anta, siapa kamu? Sepertinya kamu datang dengan kebaikan. Ana amaluka salih, aku amal salehmu yang akan mendampingimu sampai datangnya hari kiamat. Ya Pak. Jadi di kuburan nggak ada yang ditanya yang lain Pak, nggak ditanya politik, ya kan, sosiologi, ekonomi kagak ditanya, kedokteran kagak ditanya Pak, farmasi kagak ditanya. Yang ditanya 4 ini. Ma'rifatullah, ma'rifatul Rabb, mengenal siapa Rabb, ma'rifatul din, mengenal apa dinnya, ma'rifatul nabi, mengenal siapa nabinya, dan ma'rifatul kitab, mengenal apa kitabnya. Ya, jadi kita boleh punya semangat, cita-cita anak jadi S1, S2, S3, es krim segala macam gitu ya. Tapi percuma kalau nggak ngerti 4 pokok permasalahan ini Pak. Nggak bisa ditawar nih Pak. Ya. Makanya yang lain jawabannya gimana? Yang kagak ada imannya, man rabbuka, siapa Rabb kamu, kata malaikat. Dia jawabnya apa? La adri, aku nggak tahu. Masa kagak tahu siapa Rabbnya? Padahal waktu di dunia dia pede banget, dia bilang Rabbnya matahari, ada Rabbnya bulan, ada yang bilang Rabbnya salib, ya kan? Yakin banget dia. Tapi di situ memang jawab bukan lisan Pak, yang jawab hati. Ditanya lagi, madinuka, apa agama kamu? La adri, gua kagak tahu. Padahal di dunia dia pede bener. Dia bilang agamanya Hindu, Buddha, ya kan, Kristen, ya kan. Ada yang bilang komunis, ya kan. Gua agamanya liberalis, ya, macam-macam. Di situ kagak bisa jawab, nggak tahu. Yang jawab bukan lisan, yang jawab hati. Dan hati tidak bisa memungkiri bahwa yang benar itu cuma satu, Islam. Semua orang di muka bumi ini tahu Pak, Islam itu yang benar. Cuma banyak yang ketutup udah hatinya. Karena salah gaul, karena salah pembinaan. Ditanya lagi, ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapa laki-laki yang diutus kepada engkau? La adri, aku nggak tahu. Kata orang sih dia teroris, kata orang dia doyan perempuan, kata orang sih dia begini begitu, yang jelek-jelek tentang nabi kita yang dia sebut. Ada pertanyaan keempat, ma ilmuka, dari mana ilmu kamu? Kagak ada pertanyaan keempat. Ngapa? Orang kagak tahu siapa Rabbnya, kagak tahu apa agamanya, kagak tahu siapa nabinya, kagak punya ilmu. Nggak perlu ditanya lagi yang keempat, dari mana ilmu kamu? Nggak ada. Langsung dari langit terdengar suara apa? Kadzaba abdi, hambaku sudah mendustakan. Lalu disempitkan kuburannya sedemikian rupa, terus menyempit sampai tulang belulangnya hancur lebur, dan dia kesakitan dan dia teriak, yang teriakannya terdengar oleh seluruh alam ini illa saqalain, kecuali 2 makhluk nggak bisa dengar, jin dan manusia nggak bisa dengar. Alhamdulillah kita nggak bisa dengar Pak. Kalau kita bisa dengar nggak mau tinggal di menteng atas. Ya. Dan Nabi sudah mendoakan, Nabi sudah pernah mendoakan, ya Allah izinkan umatku bisa mendengar suara-suara di bawah tanah. Sama Allah nggak dikabulkan.
Akhirnya Nabi bilang, oh karena jangan sampai ada seorang mukmin nggak mau ngurus jenazah saudaranya. Kalau kita bisa dengar suara di bawah tanah, Pak, kagak ada yang mau masuk liang lahat nganterin jenazah saudaranya. Alhamdulillah kita nggak bisa dengar, Pak. Padahal semua makhluk selain jin dan manusia dengar, Pak, teriakan orang-orang yang dijepit di dalam kubur itu. Baik. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sebelumnya kita sudah lihat betapa pentingnya seorang muslim paham kondisi zaman yang sedang dijalaninya, dan saat ini kita sedang berada di babak paling gelap sepanjang sejarah umat Islam. Inilah masa di mana badai fitnah menyelimuti kehidupan umat manusia. Ya, inilah babak di mana Allah Ta'ala menguji umat Islam dengan kekalahan, sedangkan kaum kafir Yahudi Nasrani, peradaban Barat, Eropa, Amerika diizinkan Allah memimpin dunia. Ingat, Pak, izin Allah sama ridha Allah tuh beda. Kita orang Indonesia kadang-kadang karena nggak ngerti bahasa Arab kirain izin Allah sama ridha Allah tuh sama, Pak. Nggak sama, Pak. Nggak sama. Ya, cuma banyak kita yang nggak bisa ngebedain, sehingga begitu jadi nih, wah capres yang gue dukung jadi, berarti Allah ridha sama dia. Paling lo peyang gitu. Jadi Allah izin, ridho nanti dulu, lihat dulu kiprahnya bagaimana. Negakin Quran Sunnah kagak? Kalau negakin Quran Sunnah ya Allah ridho, kalau kagak dicampakkan Quran dan Sunnah, maaf. Biar kata 1 juta, 2 juta, 250 juta, 300 juta orang bilang dia orang baik, orang lurus, orang lempeng, ya kan? Maaf, di mata kita orang beriman yang ngerti, ya kan, bengkok dia. Bengkok dia. Ya, Pak? Nah, sekarang Allah izinkan Yahudi Nasrani mimpin dunia. Apa itu berarti Allah ridho sama Yahudi Nasrani? Kagak ridho. Karenanya Nabi pernah mengatakan 15 abad yang lalu, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Sungguh kalian umat Islam nanti di akhir zaman akan mengikuti kebiasaan, tata cara hidup, gaya hidup, lifestyle, way of life, jalan hidup orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka yang diikuti itu masuk lubang kadal, kalian bakal terus aja ngekor sama mereka. Terus sahabat nanya, ya Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara, ya Rasulullah, apa yang kau maksud bakal diikuti umat Islam di akhir zaman nanti adalah kaum Yahudi Nasrani? Kata Nabi, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Dan tahu, Pak, waktu Nabi sampaikan ini di hadapan para sahabat tuh cengok, Pak, bengong, kaget, bingung, heran. Kenapa? Karena para sahabat nggak pernah mengalami Yahudi Nasrani mimpin mereka, nggak pernah mengalami itu. Dan jangan salah, kalau kita belajar sejarah perjuangan Nabi di Madinah, ada nggak orang-orang Yahudi? Ada. Di Madinah ada nggak orang Nasrani? Ada. Di Madinah ada nggak orang musyrik? Ada. Cuman mereka tidak bisa tidak harus hormat dan akhirnya tunduk sama Nabi Muhammad SAW, karena Nabi dan para sahabat dahulu tidak seperti kita. Kita sekarang kan kayak buih di atas air, kagak bebobot, kagak ada isinya dan ngikutin arus sana kemari. Nah, mereka enggak. Para sahabat itu dipimpin sama Nabi, berbobot semuanya, ada isinya semuanya, dan mereka semua arahnya jelas, ke satu arah saja, kiblat, menuju Allah Ta'ala. Sementara hari ini kita kan ada yang kesono, ada yang kesono, ya kan, kagak keruan gitu kan, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, rupanya para sahabat dulu bingung, kok bisa nanti umat Islam ngekor sama Yahudi Nasrani. Tapi hari ini kalau kita mau jujur, nyari muslim ke barat-baratan, ke Yahudi-Yahudian, ke Nasrani-Nasranian, sulit apa gampang? Gampang. Dan hati-hati, Pak, saking gampangnya kalau Anda lagi sisiran di depan cermin, jangan-jangan dia termasuk. Gitu. Saking hebatnya penetrasi pengaruh dari upaya Yahudi Nasrani menyesatkan umat manusia, termasuk umat Islam. Nah, jadi era yang kita jalani sekarang ini, Pak, memang lagi zamannya Allah takdirkan umat Islam kalah, Pak. Ini harus kita pahami. Allah punya skenario, Allah punya apa istilahnya, jalan cerita kehidupan di dunia ini. Dan ternyata skenarionya hari ini kita sedang di bawah, Pak, posisinya, di bawah garis merah ini. Kalau umat Islam lagi di atas garis merah, berarti umat Islam lagi berjaya. Tapi ketika umat Islam di bawah garis merah, berarti umat Islam lagi kalah. Nah, kita lagi kalah sekarang. Dan jangan salah, Pak, kita kalah ini belum lama, Pak. Belum lama kita kalah. Kita baru kalah sejak tahun 1342 Hijriah alias 102 tahun yang lalu, Pak. Pakai kalender Hijriah. Kalau pakai kalender Masehi 1924, sekarang 2022, 98 tahun yang lalu, Pak.
kita kalah. Allah nyatakan, cukup umat Islam mimpin sekarang, aku kasih kepada Barat, Eropa, Amerika, Yahudi, Nasrani, ya, dalam rangka Allah menguji gimana umat Islam. Dan kita berjaya, Pak, nggak sebentar, Pak. Kita mimpin umat manusia, Pak, umat Islam ini nggak setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, 200 tahun, nggak, Pak. 1342 tahun, Pak, kita mimpin dunia. Makanya nggak pantas kalau kita punya mentalitas pengekor, nggak pantas, Pak. Kita ini pantasnya jadi mentalitas pemimpin, Pak. Karena kita sudah punya pengalaman mimpin 1342 tahun, Pak. Cuma karena begitu kita kalah, Yahudi Nasrani mimpin dunia ini, wow. Dan Allah izinkan mereka menguasai sains, teknologi, ya kan, telekomunikasi, internet dan lain sebagainya, ya kan. Mereka gunakan semua itu untuk menyesatkan manusia. Cuman dalam tempo 1 abad lebih sedikit, banyak di antara kita yang akhirnya ngekor sama mereka, kayak lupa dengan sejarah. Padahal sejarah kita ini sejarah kejayaan, Pak. Ya, di zaman dulu kita berjaya, Pak, nggak ada ceritanya harus pakai paspor, Pak, pindah dari satu negeri Islam ke negeri Islam, nggak ada ceritanya, Pak. Paspornya apa? 2 kalimat syahadat. Nah, ini saudara, ya kan? Imam Bukhari itu dari mana? Dari Bukhara. Bukhara itu di mana? Di Asia Tengah, Pak, jauh, Pak, dari Mekah, Madinah. Tapi Imam Bukhari dalam rangka memeriksa satu hadis saja itu keliling ke Suriah, ke Lebanon, ke Palestina, ke Mesir, ya kan, keliling, Pak. Tapi nggak ada tuh di negeri-negeri itu ditanyain nama yang penghuninya, ahli tempatnya, ya kan. Imam Bukhari dari mana paspor? Nggak ada ditanya. Cukup dia dengar azan, dia datang ke masjid, oh ini saudara kita. Tapi hari ini, Pak, boro-boro lewatin perbatasan, Pak, masuk mal aja pakai syarat. Naik kereta aja pakai syarat, naik pesawat aja pakai syarat. Syaratnya apa? Micin. Tahu micin? Ya kan? Kan parah, Pak. Sejak kapan micin jadi syarat? Gitu. Tapi hari ini kita dipaksa, Pak. Ya makanya Nabi bilang fase keempat, fase kita sekarang ini adalah fase siapa? Fase mulkan jabriyah, penguasa-penguasa yang doyan memaksakan kehendak. Maka kalau kita ngerti skenario ini, Pak, kita nggak kaget gitu ngadepin zaman ini. Oh, emang udah zamannya. Kita yang salah ngarepin pemimpinnya ngerti gitu loh, toleran gitu ya, sayang sama umat, rahmah sama umat, adil sama umat. Ya kita yang salah jadwal loh. Gitu. Jadwalnya lagi siapa? Lagi mulkan jabriyah, dari penguasa-penguasa yang maksain kehendak. Kehendak siapa? Kehendak entah siapa, setan. Bukan kehendak Allah dan Rasulnya yang pasti. Gitu. Jelas ya, Pak? Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, selanjutnya, ya maaf, ini saya jelaskan dulu. Sewaktu kita berjaya, Pak, umat Islam berjaya, yang kita perkenalkan kepada umat manusia lain sistem hidup yang fondasinya iman tauhid. Karena yang berjaya orang-orang beriman. Nah, begitu kita kalah, lalu kaum kafir yang naik ke atas panggung kepemimpinan dunia ini, kira-kira tuh kafir Yahudi Nasrani mau nggak meneruskan sistem iman tauhid ini? Mau nggak mereka teruskan? Ya kagak mau. Kata anak Betawi apa? Beriman kagak, bertauhid kagak. Mana mungkin mereka mau nerusin sistem iman tauhidnya nggak? Berarti yang mereka terusin, yang mereka bikin apa? Sistem apa? Sistem kafir syirik, Pak. Jadi istilahnya selanjutnya kaum kafir Yahudi ini, Nasrani ini merancang, membangun, mengokohkan tegaknya sistem kafir syirik yang mereka kasih nama, Pak. Namanya apa? Namanya pakai bahasa Latin, Pak. Novus Ordo Seclorum. Yang kalau pakai bahasa Inggris namanya New World Order. Terjemahannya tatanan dunia baru. Nah, kalau kata Ahmad Thompson, penulis Muslim berkebangsaan Inggris, istilahnya tatanan dunia baru kagak lain kagak bukan adalah apa? Sistem Dajjal. Jadi sistem dunia hari ini adalah sistem yang dibangun oleh antek-antek Dajjal, Pak, dalam rangka menyambut pemimpin mereka. Siapa pemimpin mereka? Dajjal. Jadi tatanan dunia yang sejatinya dipersiapkan untuk gelar karpet merah nyambut hadirnya juru selamat mereka, Dajjal. Dan kita umat Islam didorong untuk ikut mendukung sistem ini. Ya. Yang berarti diajak turut menyambut hadirnya fitnah paling dahsyat, Dajjal. Fitnah paling dahsyat sepanjang sejarah Bani Adam. Bayangkan fitnah yang paling dahsyat kita disuruh ikut nyambut, Pak. Ya. Mestinya kita apain tuh fitnah paling dahsyat? Kita perangi Dajjal itu. Malah kita disuruh nyambut. Dajjal belum keluar sekarang, Pak, tapi sistem hidup dunianya hari ini sudah sistem yang memang dibuat sedemikian rupa kalau Dajjal nongol langsung jadi rajanya, jadi pemimpin tertingginya.
Nah, jadi sistem kafir syirik yang kita hadapi sekarang ini hakikatnya adalah sistem Dajjal. Terus ini simbol lembaga internasional yang katanya ngumpullah di situ berbagai bangsa dunia, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, yang disebut PBB, United Nations. Ya, ini kan simbol PBB nih, Pak. Ini simbol depan layar, Pak. Tapi simbol sesungguhnya yang mana? Ini simbol sesungguhnya. Nggak terlalu jelas ya kelihatannya. Nih saya perjelas. Ini simbol sesungguhnya, Pak. Ini simbol sesungguhnya, Pak. Dan simbol ini sengaja ditaruh di lembaran uang kertas ini. Ini uang kertas apa nih, Pak? Dolar Amerika ya. Kalau duit cepet banget kita tahu ya, ngerti gitu, kenal kita, ya kan? Cuma pahami, Pak. Ini gambar ini cuman ada di uang pecahan $1 Amerika. $5, $10, $20, $50, $100, kagak ada gambar ini, Pak. Kenapa mereka pilih di $1? Karena $1 tuh murah, 15.000 perak. Anda pergi ke bank, ya kan, atau money changer mau beli $1, gampang. Anda cuma butuh modal 15.000 kan. Jadi dengan kata lain, karena ditaruhnya di $1, banyak orang bisa ngelihat. Karena modalnya 15.000 doang. Nah, ini di sini ada tulisan The Great Seal. Apa artinya The Great Seal? Seal itu artinya materai, stempel. Great itu artinya agung, mulia, suci. Jadi stempel yang suci, stempel yang mulia, stempel yang agung. Nah, gambarnya apa? Gambar piramid, kepotong bagian atasnya. Tapi di bagian atas yang kepotong itu ada segitiga di atasnya, ngawang-ngawang, belum nempel gitu, Pak. Di dalam segitiga itu ada mata tunggalnya, atau mata sebelah. Yang bagi umat Islam mata sebelah, mata tunggal simbol apa tuh? Dajjal. Satu-satunya umat yang nabinya jelaskan Dajjal itu kayak apa ciri khasnya? Ciri khasnya adalah bermata sebelah, a'war kata Nabi. Itu cuma umat Islam. Nabi bersabda dalam sebuah hadis, semua nabi sebelum aku sudah menerangkan, memperingatkan kepada umatnya masing-masing tentang fitnah Dajjal. Tetapi aku akan jelaskan pada kalian sesuatu yang nabi-nabi dulu nggak pernah jelaskan. Innahu a'waral aini wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Sesungguhnya Dajjal itu bermata sebelah, sedangkan Rabb kalian Allah Ta'ala tidak bermata sebelah. Jadi kita diperkenalkan sama Nabi kita. Lalu di sekeliling segitiga ini, Pak, ada garis-garis keluar, seolah-olah ingin mengisyaratkan bahwa segitiga bermata tunggal ini sumber cahaya, Pak, sumber petunjuk, sumber bimbingan, Pak. Tapi sengaja dibikin belum nempel. Kenapa? Karena mereka ingin mengatakan dia belum datang, cuma bakal datang. Dia belum mendarat, tapi bentar lagi landing, dia mendarat. Terus mereka tulis di bawahnya Novus Ordo Seclorum. Nah, apa artinya ini? Novus artinya new, baru. Ordo artinya order, tatanan. Seclorum artinya sekuler, artinya world, dunia. Jadi Novus Ordo Seclorum artinya tatanan dunia baru. Nah, ini kan kita kembali ke sini nih, Pak. Jadi di sini mereka ingin merancang, mendirikan tatanan dunia baru. Yang berarti mereka nyuruh kita melupakan tatanan dunia lama. Tatanan dunia lama itu apa? Sistem iman tauhid. Makanya semua pihak yang menyanjung-nyanjung tatanan dunia lama itu bakal dibungkus, Pak. Jangan coba-coba ngomongin khilafah. Nggak dibungkus langsung. Karena khilafah itu tatanan dunia lama. Sekarang kita udah masuk ke tatanan dunia baru, lupakan itu. Dan hebat, Pak, mereka mengutak-atik opini masyarakat sampai ke tingkat di Indonesia, negeri berpenduduk terbesar di dunia, nggak perlu orang kafir yang teriak-teriak nolak tatanan dunia lama, sistem iman tauhid. Tetapi yang teriak-teriak orang Islam sendiri di negeri ini. Makanya orang kafir di negeri ini, Pak, udah ungkang-ungkang kaki, Pak. Udah ungkang-ungkang kaki. Biarin aja itu muslim-muslim yang teriak-teriak, ribut satu sama lain mereka. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, di atasnya ada lagi kata-kata bahasa Latin annuit queptis. Apa artinya? He has favored our undertakings. Artinya dia, si mata sebelah ini, telah merestui berbagai upaya-upaya kami. Upaya apa? Upaya merubah sistem dunia yang tadinya penuh keimanan dan ketauhidan menjadi sistem dunia yang penuh kekufuran Dajjal, kesyirikan Dajjal, begitu ya.
Nah, dalam bukunya Dajjal the Antichrist, penulisnya namanya Ahmad Thompson, terjemahan bahasa Indonesia buku ini Sistem Dajjal, dia berpendapat ada 3 sisi dari Dajjal. Ada sisi oknum Dajjalnya, individu Dajjalnya yang sekarang masih belum keluar. Dan Nabi Muhammad kalau bicara tentang Dajjal yang dimaksud itu oknumnya. Terus yang kedua, peradaban sistem Dajjal ini. Sama yang ketiga, kekuatan gaib, kekuatan yang tidak tampak di belakang layar. Nah, ini bukunya Pak, ini aslinya bahasa Inggris. Bagi yang bisa bahasa Inggris dan doyan baca bahasa Inggris, bisa dicari ini buku ini. Ya. Kalau terjemahannya ini Sistem Dajjal bahasa Indonesia. Ini terbit tahun 2000 Pak. Penerbitnya dari Bandung, penerbit Semesta. Tahun 2000 dia terbit, tapi maaf, dia cuma beredar di pasar, di toko buku selama 2 tahun. Habis itu kagak ada sama sekali. Satu pun buku Sistem Dajjal ini kagak ada. Gramedia nggak ada, Gunung Agung nggak ada, Bang Buyung Senen tuh kagak ada, nggak jual dia. Ngapain? Diborong sama Sistem Dajjal. Karena ini buku membongkar Sistem Dajjal ini, dijelasin satu persatu, ya kan? Bidang politiknya, ekonominya, kan? Kedokterannya, farmasinya, dibeberin Pak, kerusakannya Pak. Nah, alhamdulillah tahun 2013 terbit lagi terjemahan oleh penerbit lain, Zahira namanya, 2013, kayak gini bukunya. Saya nggak tahu hari ini masih ada atau tidak. Kalau masih ada silahkan Anda bisa cari di toko buku, Anda bisa beli. Nah, jadi kata Ahmad Thompson ada 3 aspek, 3 sisi dari Dajjal. Individu oknumnya ini yang belum keluar Pak, ya. Ini yang Nabi jelaskan dalam berbagai hadis beliau tentang Dajjal. Kemudian sistem Dajjalnya, ya, yang kelihatan di depan mata kita. Bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, militer, hukum, pendidikan, farmasi, kedokteran, pertanian, peternakannya, semua bidang kehidupan Pak udah diacak-acak sama sistem Dajjal ini. Nah, tapi ada the unseen force, kekuatan yang tidak tampak. Nah, kekuatan tidak tampak inilah antek-antek Dajjal di belakang layar yang bikin secret society. Secret society itu artinya organisasi rahasia Pak. Di antaranya namanya lobby Yahudi, ada yang namanya Freemasonry, ada yang namanya Illuminati, ada yang namanya Kabbalah, ada yang namanya Knight Templar ya. Dan ini anggotanya siapa? Oh, petinggi-petinggi Pak. Hampir semua presiden Amerika pasti masuk Freemasonry, masuk Illuminati. Ya. Petinggi di Indonesia ada nggak? Wallahu a'lam. Ya. Kalau ngeliat gelagat belakangan ini sih kayaknya iya juga. Gitu. Soalnya ini organisasi iblis nih Pak. Ini organisasi iblis. Ya. Jadi di dalam pertemuan rahasia mereka ini Pak, ada 2 agenda besar yang mereka kerjakan. Agenda pertama adalah agenda merancang ya program-program yang bisa merusak umat manusia, termasuk membunuh umat manusia, menyesatkan umat manusia. Itu agenda pertama. Agenda kedua apa? Mereka mengadakan penyembahan ibadat kepada iblis dalam pertemuan-pertemuan rahasia itu. Dan ketika mereka hadir dalam pertemuan ritual, seremoni, ya peribadatan pada iblis itu, mereka melakukan apa yang disebut dengan pengorbanan. Ada yang dikorbankan Pak, ada yang dipersembahkan untuk iblis. Dan biasanya dipersembahkan tuh nyawa hidup Pak, yang dibunuh rame-rame di situ. Misalnya anak bayi dihadirkan, disembelih di situ. Darahnya dikumpulin, ya kan, dibagi-bagi, diminum. Potong-potong dagingnya dimakan, dikunyah-kunyah. Dan itu diyakini bisa mengawetkan umur mereka Pak. Ya namanya udah kerja sama iblis. Jadi sosok-sosok elit global seperti Bill Gates, George Soros hampir bisa dipastikan pasti masuk organisasi beginian Pak. Kenal Bill Gates Pak? Kenal? Nggak kenal ya. Bill Gates itu tampil sebagai orang yang seolah-olah peduli dengan masyarakat luas Pak, terutama masyarakat miskin. Padahal dia yang menyebarluaskan ya penyakit Pak. Dia yang bikin virus, dia yang bikin antivirusnya. Ya, itu zaman dulu, zaman dia bikin Microsoft komputer tahun 80-an. Dia dulu mainnya di komputer. Nah, sekarang dia mainnya di manusia. Dia yang nyebarin virusnya. Kemudian dia yang jamin ada antivirusnya. Gitu. Terus yang kagak ngerti, oh iya cari antivirusnya, ikut ngantri rame-rame gitu. Padahal katanya waktu lagi rame-ramenya virus itu nggak boleh ngumpul rame-rame. Giliran antivirusnya, oh rame-rame, bondong-bondong gitu, kagak apa-apa. Di mana akal sehat nih? Ya. Micin Pak, micin. Gitu. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, termasuk sosok George Soros. Tahu George Soros? Bill Gates, George Soros, Yahudi Pak, mereka Yahudi.
Dan mereka itu kategori crazy rich istilahnya. Kayaknya kaya yang gila-gilaan Pak, kaya raya, luar biasa. Dan mereka ini sudah nggak bisa dikatakan sebagai warga negara tertentu, bukan. Mereka udah jadi warga dunia Pak. Warga dunia, global citizen. Mereka pergi ke negeri manapun lolos, bablas saja. Termasuk dia datang ke Bali kemarin di sini kan, Bill Gates. Nah, George Soros itu juga kaya raya luar biasa, dan dia kerjaannya apa? Kerjaannya mainin negara-negara, ya kan, dengan duitnya. Dia gelontorin duit banyak, dia suruh demo besar-besaran di Hong Kong, berpekan-pekan, kacau negeri Hong Kong. Itu kerjaan dia, Pak. Yahudi. Saya pernah jalan-jalan di Gramedia, lihat ada buku judulnya Autobiografi George Soros. Jadi tentang dirinya, riwayat hidupnya, dia tulis sendiri. Bukunya tebal segini Pak, gambar depannya wajahnya George Soros, Yahudi tengik tuh ya. Saya baca depannya, kata pengantarnya. Nah ada bagian, saya ingat bener tuh, sampai bahasa Inggrisnya saya ingat. When I was a little child, I did not believe in God. Ketika saya dulu masih kecil, masih anak-anak, saya nggak percaya adanya Tuhan katanya. But when I became a teenager, I believe there is God. Tapi begitu saya jadi remaja, saya percaya ada Tuhan. And God is me, dan Tuhan itu saya. Itu Yahudi Pak. Emang Yahudi itu paling doyan Pak, nantangin Allah. Paling doyan mereka. Nah sekarang yang mimpin dunia Yahudi Pak. Makanya kelakuan mereka merasa diri mereka God, Tuhan. Mereka boleh berbuat apa aja di muka bumi sekarang ini ya. Makanya kalau kita nurut aja sama mereka, ya maaf kata Pak, kita udah menghamba kepada selain Allah Ta'ala, yang dosanya kelasnya apa? Batal iman, riddah, na'udzubillah min dzalik. Nah jadi tatanan dunia baru disebut sistem Dajjal karena punya karakter seperti Dajjal. Dajjalnya belum nongol, tapi karakter tatanan kehidupannya itu udah kayak Dajjal. Nabi Muhammad SAW bersabda, bila mana Dajjal nanti keluar, dia akan mengumumkan dirinya sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Ya Dajjal nanti kalau keluar, dia akan datang ke semua negeri, semua kampung, dia bilang apa? Ana Rabbukum, aku Rabb kalian. Persis kayak ucapan siapa? Firaun ya. Cuma kalau Firaun ada tambahan embel-embel belakangnya, ana rabbukumul a'la, aku Rabb kalian yang maha tinggi. Dan dulu Firaun cuma punya kekuasaan Pak. Kalau Dajjal nanti bukan hanya itu, tapi dia punya ilmu sihir yang canggih atas izin Allah. Dengan satu telunjuk, dia tunjuk ke langit, yang ya sama amtir, hai langit turunkan hujan, turun hujan Pak, dengan izin Allah. Dia tunjuk ke bumi, dia bilang, hai tanah keluarkan tumbuh-tumbuhanmu, keluar tumbuh-tumbuhannya atas izin Allah Ta'ala tentunya. Nah jadi mereka yang membenarkan Dajjal sebagai Rabb akan dikasih surga sama Dajjal. Mereka yang mengingkari Dajjal sebagai Rabb, orang-orang beriman, jadi nanti kalau ada Dajjal nongol di suatu wilayah, ada orang-orang berimannya, Dajjal bilang ana rabbukum, orang beriman akan jawab Rabbunallah, Rabb kami Allah, anta al-masihud Dajjal, kamu ini sang penipu Dajjal. Nah Dajjal marah sama orang-orang beriman ini karena mengingkari dia sebagai Rabb, dikasih neraka sama Dajjal, dikasih kesulitan hidup sama Dajjal. Nah sistem hari ini juga begitu Pak. Siapa yang mau nurut, doyan di micin, ya kan, boleh masuk mal, boleh naik kereta, boleh naik pesawat. Tapi maaf, yang kagak micin, ya kan, sono di rumah aja, stay at home, di penjara, di rumah sendiri. Itu work from home, kerja dari rumah, study from home, ya kan, dari rumah, shop juga online, itu dari rumah, ya kan. Yang anehnya, micin kagak boleh online, itu yang aneh. Micin kudu datang sendiri, ayo rapat-rapat, rame-rame, ya kan, antri, itu doyan lagi. Itu yang aneh, lebih aneh lagi. Kenapa giliran belajar mesti dari rumah, giliran kerja mesti dari rumah, belanja juga dari rumah, giliran micin Pak datang sendiri. Itu yang aneh Pak. Mestinya kan micin juga boleh online dong, ya kan? Iya. Itu. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, dalam sebuah hadis Nabi pernah mengatakan, para sahabat suatu ketika menyebut-nyebut di dekat Rasulullah SAW tentang Dajjal. Nabi mendengar mereka berbincang soal Dajjal, langsung Nabi bersabda, sungguh fitnah sebagian kalian lebih aku khawatirkan dari fitnahnya Dajjal. Dan tidaklah ada seseorang yang selamat dari rangkaian fitnah itu, melainkan dia pasti selamat pula menghadapi fitnah berikutnya. Dan tidak ada fitnah yang dibuat sejak dunia ini, sejak adanya dunia ini, baik fitnah yang kecil maupun yang besar, kecuali dalam rangka menjemput datangnya fitnah Dajjal. Jadi dengan kata lain Bapak dan Ibu rahimakumullah, tabiat fitnah itu kayak gunung Pak, makin lama makin nanjak, yang berarti makin ringan makin berat.
makin berat, Pak. Tapi Nabi kasih kuncinya apa? Barang siapa yang selamat ngadepin fitnah yang level gunung masih di bawah, ya kan, dia bakal selamat ngadepin yang berikutnya. Dia selamat lagi di yang level berikutnya, dia berikutnya selamat. Terus kalau sampai umurnya pas Dajjal muncul, puncak fitnah itu, puncak gunung fitnah itu, ya kan, muncul, dia akan selamat ngadepin fitnah Dajjal. Sebab sebelum si Dajjal yang utama itu muncul, Pak, dunia ini nanti sebelum Dajjal itu dipenuhi dengan Dajjal kecil, Pak. Nah, barang siapa yang sekarang ini kena sama Dajjal yang kecil aja, nanti pada tahap berikutnya bakal lebih kena lagi, bakal lebih terperosok lagi. Terus begitu, makin terperosok, sampai giliran Dajjal yang beneran muncul, dia ngomong ana rabbukum, dia langsung bilang anta rabbuna, engkau Rabb kami, udah kami nantikan engkau, tolong kami. Gitu. Jadi bergantung sama Dajjal, bukan bergantung sama Allah Ta'ala, ya. Nah, yang terakhir, Allah kemudian sudah menerangkan dalam sebuah ayat yang sesungguhnya termasuk wirid pagi sorenya orang beriman, Pak. Surat Al-Baqarah 257. Di dalam ayat ini Allah jelaskan manusia cuma terbagi dua, Pak. Nggak ada jenis ketiga, keempat, kelima, nggak ada. Cuma dua. Alladzina amanu dan alladzina kafaru. Nggak ada jenis ketiga, keempat, kelima. Ya. Munafik di mana? Ya di sebelah kiri. Alladzina kafaru. Karena orang munafik itu hakikatnya hatinya sejalan dengan hatinya orang kafir. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin, kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 8. Di antara manusia ada yang ngaku-ngaku aku beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, padahal mereka bukan orang beriman, kata Allah. Ini munafik. Berarti hatinya sama kayak orang kafir, kan? Nggak beriman sama Allah dan hari akhir. Nah, jadi kata Allah, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah walinya orang-orang beriman. Allah keluarkan mereka dari kegelapan, kekafiran kepada cahaya iman. Kan tadi sudah kita bahas, Pak, kita sekarang hidup dalam kegelapan, kan? Kiri kanan depan belakang kegelapan, nilai-nilai maksiat lebih ramai dari taat, mungkar lebih ramai dari ma'ruf, kezaliman lebih ramai dari keadilan, dan seterusnya. Nah, kalau kita menjadikan Allah sebagai wali, kita keluar, Pak, dari kegelapan ini menuju cahaya. Sekalipun sekeliling kita gelap, ya, tapi syaratnya jadikan Allah sebagai wali. Wali itu artinya apa? Pemimpin, pelindung, penolong. Jangan cari pemimpin lain, pelindung lain, penolong lain selain Allah. Anda perlu pelindung, Allah. Anda ingin cari kepedulian dari pihak tertentu, Allah yang paling peduli. Jadi jangan cari pelindung, ya kan? Apa tuh namanya? Peduli lindung. Yang paling peduli itu Allah, yang paling melindungi itu Allah, bukan yang lain. Apalagi sekedar peduli lindung. Gitu. Seperti ya, Pak? Nah, sebaliknya orang kafir, wali-wali mereka siapa? Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Orang kafir tuh wali mereka tuh taghut. Taghut itu apa? Syaitan. Dan siapapun yang loyal setia pada syaitan, itu taghut. Nah, yang menarik, Pak, ketika menyebutkan Allah sebagai wali menggunakan kata wali. Sedangkan ketika menyebutkan orang kafir walinya taghut pakai kata aulia. Apa bedanya? Wali itu satu, tunggal. Kalau aulia itu banyak wali, Pak. Banyak pelindung, banyak pemimpin, banyak penolong. Tapi kalau Allah tuh ahad, cuma satu. Tapi kalau orang kafir menjadikan taghut sebagai wali, Pak, setan sebagai wali, setan tuh banyak. Ada taghut ukuran S small, ada taghut ukuran M medium, ada taghut ukuran L large, ada taghut ukuran XL, double XL, triple XL. Ada taghut level desa, taghut level kota, taghut level kabupaten, ya, level provinsi, level negara, level dunia. Nah, jadi orang kafir itu wali mereka taghut, setan, ya. Akibatnya apa menjadikan taghut sebagai wali? Keluarlah mereka dari cahaya menuju kegelapan, kekafiran. Gitu. Nah, yang mimpin dunia sekarang walinya taghut. Yahudi Nasrani ini walinya taghut, Pak. Terus kita mengharapkan lewat mereka kita bisa menuju jalan kebaikan dan kebenaran, mustahil, Pak. Ya. Dan Allah mengancam mereka, ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Kok jadi penghuni neraka? Karena walinya setan. Sedangkan setan sudah berbulat tekad menjadikan hamba-hamba Allah nantinya masuk ke mereka ke dalam neraka bareng.
Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa, kata Allah. Sesungguhnya syaitan bagi kalian itu musuh, maka perlakukan syaitan sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan-syaitan hanya mengajak kelompoknya, rombongannya, konco-konconya, partainya agar menjadi penghuni neraka bersama mereka. Nah, kalau kita jadikan Allah sebagai wali, kita kemana? Ke jannah. Karena Allah ngajak kita ke Darussalam, ke negeri kesejahteraan, yaitu jannah. Tapi kalau kita menjadikan setan sebagai wali, Pak, cepat atau lambat ya api ujung-ujungnya gitu. Nah, jalannya gimana, Pak, menjadikan Allah sebagai wali? Jalannya ini dia, surat Ibrahim ayat pertama. Alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif lam ra, Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kamu keluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Rabb mereka Allah Ta'ala menuju jalan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Dulu waktu Nabi diutus di tengah-tengah kota Mekah, ya, itu jazirah Arab pun tenggelam dalam zulumat, dalam kegelapan, Pak. Zulumatil jahiliyah, kegelapan jahiliyah, syirik di mana-mana. Terus turunlah ayat demi ayat. Nabi dan para sahabat memperjuangkan ayat-ayat itu. Akhirnya jazirah Arab berubah, tadinya dalam gelap gulita jadi dalam terang benderang. Nah, kita pun demikian, Pak. Sekarang kita hidup di era gelap gulita, Pak. Caranya gimana supaya kita rubah jadi cahaya? Caranya adalah masing-masing kita di rumah, di keluarga masing-masing hidupkan Al-Quran, Pak. Hidupkan Al-Quran. Dan kalau saya katakan hidupkan, jangan berhenti pada tilawah saja. Jangan berhenti pada menghafalkannya saja, tetapi yang sangat amat penting adalah kewajiban tadabbur, memahami isi Al-Quran, Pak. Gitu. Makanya saya anjurkan semua kita tolong perintahkan anak istri masing-masing dan mulai memerintahkan dari diri sendiri agar setidak-tidaknya pernah sekali aja membaca terjemahan Al-Quran dari awal Al-Fatihah sampai An-Nas. Karena Al-Quran bukan bahasa kita, bahasa Arab. Kita nggak ngerti bahasa Arab. Saat kita tilawah memang langsung ngerti yang kita baca, kan enggak. Maka jembatan pertamanya untuk tadabbur Al-Quran adalah membaca terjemahnya. Kalau kita udah rajin baca terjemahannya, Pak, lama-lama kita penasaran, oh ada kata ini dalam Al-Quran, apa nih artinya? Nanti kita ingin lebih dalam lagi. Nah, lebih dalamnya caranya gimana? Baca tafsir. Alhamdulillah, kitab tafsir sekarang sudah banyak juga terjemahan bahasa Indonesia, kan? Jadi tolong hentikan julukan orang awam. Ustadz, saya orang awam. Jangan terus ngakunya orang awam mulu, gitu, ya kan? Ya, pensiun jadi orang awam, Pak. Dan jembatan paling pertama untuk jadi orang yang nggak awam adalah apa? Akrab dengan kitabullah, dengan Al-Quranul Karim. Ya. Di dalam Al-Quran nggak ada ancaman orang nggak tilawah, nggak ada ancaman orang nggak menghafal, tapi ancaman nggak tadabur itu ada. Catat surat Muhammad ayat 24. Kata Allah, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka enggak tadabbur Al-Quran, berusaha memahami isi Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci? Makanya ada, Pak, orang tilawanya Masya Allah, hafalannya lumayan banyak, tapi kalau dikasih nasihat ngeyel, Pak. Ada nggak orang begitu? Ada. Kenapa? Dia sangka kewajibannya cukup tilawah, cukup ngafalin, padahal nggak ada kewajiban yang sangat amat penting, yaitu tadabbur, memahami isi Al-Quran. Dan jembatan paling pertama apa? Baca terjemahannya, Pak. Akrabkan diri kita, kepala kita, akal kita, pikiran kita dengan makna Al-Quran itu. Nanti pelan-pelan kita akan menyadari, oh, cahaya mulai bersinar di dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam rumah kita, dalam keluarga kita, insyaallah ta'ala. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, saya cukupkan hari ini sampai sekian. Ini sudah jauh lewat syuruk ini, ya. Dan apa namanya, sebelum saya tutup, bagi Bapak dan Ibu yang doyan belajar, ya kan, saya anjurkan baca buku-buku ini, Pak. Ini satu, ada buku Ensiklopedia Akhir Zaman karya ulama dari Palestina, Dr. Muhammad Al-Mubayyad. Ya, untuk memesannya Anda bisa kontak ke nomor WA SMS ini. Ada juga buku Negeri-Negeri Akhir Zaman. Ini isinya hadis-hadis Nabi tentang negeri-negeri yang disebut sama Nabi 15 abad yang lalu, yang nanti menyangkut kejadian-kejadian di akhir zaman. Misalnya disebut tentang Syam, tentang Yaman, tentang Khurasan, tentang apa namanya Irak, ya. Ini negeri-negeri akhir zaman, Pak. Kemudian ada kumpulan hadis, 400 hadis tentang akhir zaman. Dan sudah terpilih hadis-hadis yang nggak ada yang lemah, nggak ada yang palsu. Ini hadisnya minimal hasan, maksimal sahih. Terus ada misteri Dajjal akhir zaman, dan ada kita berada di akhir zaman.
Nah, buku-buku ini menurut saya kalau Anda baca, pelan-pelan Anda akan memiliki wawasan ilmu tentang akhir zaman yang memang sangat penting hari ini, Pak. Karena kita banyak yang tidak sadar bahwa kita sudah berada di akhir zaman, Pak. Jadwal keluarnya Dajjal kayaknya udah deket nih, Pak. Makanya kita harus siap-siap dengan cara kita berilmu, ya, berpengetahuan tentang hal-hal seperti ini, ya. Saya kira demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan majelis kita ini majelis yang Allah berkahi. Mudah-mudahan malaikat tadi ikut hadir bersama kita mendoakan ampunan dan rahmat Allah untuk hamba-hambanya yang menuntut dan mengajarkan ilmu karena Allah semata. Dan mudah-mudahan Allah jadikan ilmu kita bermanfaat dunia dan akhirat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما
أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين
فروح وريحان Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya hari kiamat tidak akan datang sampai kalian melihat 10 tanda sebelumnya. Kemudian beliau menyebutkan tentang munculnya Dukhan, Dajjal, Dabbah, terbitnya matahari dari arah barat, turunnya Isa putra Maryam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, dan terjadinya 3 gerhana di belahan bumi timur, barat, dan semenanjung Arab. Sedangkan tanda yang terakhir adalah munculnya api dari arah Yaman. Demikianlah isi video ceramah tanda-tanda hari kiamat. Sudah sepatutnya kita mempersiapkan diri akan datangnya hari